get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys, untuk bulan Januari akhir ya, sampai nanti berarti di awal Februari. Oke. Readingan ini khusus untuk para kepoers atau mereka yang sedang ngintip-ngintip seseorang ya. Syarat untuk menonton readingan ini satu aja guys. Yang pertama, kalian punya orang yang pengen diintipin, oke, atau yang mau dikepoin, oke. Dan kemudian kalian tahu zodiaknya apa. Udah itu aja. Simpel ya. Oke, readingan ini untuk all zodiak sign ya. Jadi aku akan bacakan dari Taurus sampai ke Pisces sesuai dengan urutan guys. Seperti biasanya Be Delightful mengurutkan zodiak ya. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars tentunya. Oke. Jadi kalau aku bilang Taurus, artinya kamu lagi kepoin Taurus ya, bukan kamunya yang Taurus. Kamu bisa zodiak apa aja saat ini, tapi zodiak yang aku bacakan adalah zodiak orang yang sedang kamu kepoin. Oke. Silakan fokuskan wajahnya dan kemudian sebutkan namanya di dalam hatimu. Akan lebih baik lagi jika kamu tahu Moon sign-nya guys. Apa itu Moon? Moon itu biasanya yang sering dirahasiakan atau disembunyikan ya. Bisa jadi dia itu tahu dan menyembunyikannya, atau dia sama sekali tidak tahu, masih zona blank, zona black ya di dalam hidupnya. Karena itulah Moon itu sering dikaitkan seperti bayangan atau shadow, dan kemudian Sun itu seperti cahaya atau yang terlihat. Oke. Bisa jadi kalau kalian misalnya lagi kepoin Taurus, Sun-nya itu Taurus begitu, itu akan berbeda dengan Moon-nya. Misalnya Moon dia tuh Scorpio, itu kan berbeda keadaannya ya seperti apa. Karena Moon-nya Scorpio itu berarti dia lagi menyembunyikan sesuatu atau ada yang tersembunyi dari dia. Makanya lebih bagus kalau kamu bisa tahu Moon seseorang ya. Untuk mencari Moon gampang saja guys. Yang pasti kalian tahu tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun kelahirannya, dan kota kelahirannya secara tepat ya. Paling bagus kalau tahu kecamatannya. Oke. Itu yang paling akurat untuk mencari Moon seseorang. Setelah kamu lihat dari Moon-nya, bisa dilanjutkan ke Rising atau Ascendant. Ascendant ini agak ribet sedikit guys, karena membutuhkan jam kelahiran dan akan berubah-ubah per 30 menit ya. Jarang kan ada orang yang tahu detailnya jam kelahirannya, kecuali anak-anak milenial lah ya, tahun 2000 ke atas mungkin. Karena begitu misalnya lahir, itu langsung dokter langsung tulis jam kelahirannya jam berapa begitu. Tapi kalau kelahiran tahun 50-an gitu, kelahiran tahun 60-an, biasanya jarang sih dicatat jam kelahirannya ya. Mereka taunya cuman sekitar habis maghrib atau subuh deh mas Ray, kayaknya kalau aku gitu tanya, kalau personal reading, tahu nggak jam kelahiran mbak? Kalau aku tanya begitu, kurang lebih habis zuhur kata. Mana nggak bisa gitu ya, karena untuk astrologi sendiri per 30 menit ya berubah untuk Rising atau Ascendant. Yang paling penting adalah Moon, kemudian dilanjutkan ke Sun ya. Jadi kalau Moon-nya dia itu di Libra, mulailah melihat dari Libra. Misalnya Moon-nya di Libra, Sun-nya itu di Aries misalnya begitu, mulailah melihat dari Libra, kemudian yang kedua ke Aries ya. Jadi kamu bisa kepoin 2 zodiak untuk 1 orang sekaligus. You know, oke. Kalian sudah terbiasa dengan readingan kepo ya. Ini bisa tentang apa saja, karena aku tidak akan membahas detail, tidak akan ada video extended, dan tidak akan ada kartu klarifikasi ya. Karena kepo itu nggak bagus berlama-lama guys. Semakin lama kalian kepo, semakin besar peluang untuk overthinking. Bayangkan kalau overthinking dalam keadaan untuk melihat keadaan seseorang, ngebayangin atau ngintipin seseorang, kita overthinking. Yang bener aja dong guys. Kayak kita punya waktu banyak aja di dunia ini, enggak dong ya. Kita nggak punya waktu banyak untuk memikirkan semua orang, termasuk orangnya mau dikepoin ya. Orang yang kalian kepo ini bisa jadi masih ada di dekat kalian saat ini, ada akses ke dia, ada komunikasi ke dia, atau bisa jadi orangnya udah nggak tahu entah di mana ya. Oke. Bebas, silahkan. Kita segera mulai saja. Dari Earth sign duluan ya guys ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Aku akan ganti deck untuk masing-masing elemen ya. Setiap kali kita ganti elemen, kita akan ganti decknya. Oke, dimulai dari elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Halo. Dimulai dari Taurus ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, Holy Spirit to come to this reading. Untuk mereka yang ingin kepo dengan Taurus. Halo Taurus, apa kabar? Ada orang yang kepo sama kamu Taurus. Bolehkah kamu kasih sedikit bocoran tentang kehidupanmu 1 minggu ke depan Taurus? Oke, ini dia untuk Taurus guys. Hai. Oke, the star. Taurus akan terkenal. Taurus akan jadi beken guys 1 minggu ke depan. Iya, betul ya. Aku rasa dia akan seperti
diomongin orang gitu, tapi tentunya hal-hal baik ya guys pada umumnya, oke. Karena orang terkenal juga nggak luput dari kabar-kabar miring tentunya ya. Kalian tahu sehebat apapun prestasi seseorang, baik nasional atau internasional, pasti ada gosip miring tentang dia. Ya, resiko orang terkenal lah ya. The Star ini aku lihat seperti famous, terkenal, jadi bisa jadi Taurus ini menyelesaikan sebuah project di kantor misalnya dengan baik ya, atau dia baru saja naik pangkat guys, atau dia baru kenaikan gaji, jadi diomongin oleh banyak orang di sekelilingnya gitu. Tahu nggak sih si Taurus itu begini. Dan dia akan enjoy dengan itu, aku lihat di sini karena The Star ini seperti meraih bintang terlihat di kartu ini guys. Up gitu ya. Bintangnya dapat, oke. Kerja keras yang aku lihat di beberapa waktu yang lalu dibuat oleh si Taurus ini, dan kemudian ya dia dapat hasilnya, rewardnya guys, selama 1 minggu ke depan ya. Orang-orang akan membicarakan dia, orang-orang akan banyak memuji dia, baik secara langsung ataupun diam-diam ya. Rival-rivalnya pun mungkin akan terpaksa harus diam gitu, mengakui kenyataan bahwa Taurus ini lagi naik daun ya guys 1 minggu ke depan. Oke, kita akan teruskan untuk zodiak berikutnya. Ada Virgo ya di Earth sign. Halo Virgo, ada orang yang kepo sama kamu. Maukah kamu beritahukan sedikit saja tentangmu 1 minggu ke depan? The Strange, Virgonya kan baik-baik saja guys. Setiap kali kartu The Strange datang artinya universe atau Tuhan mengirimkan kekuatan untuk seseorang. Jadi untuk Virgo lagi dikasih kekuatan. Kenapa Tuhan mengirimkan kekuatan ekstra untuk manusia? Itu biasanya karena challenge-nya lagi tinggi-tingginya ya, load-nya lagi tinggi-tinggi. Oke, bisa jadi Virgonya ini mungkin di kerjaan lagi ada masalah ya guys, di keluarganya lagi ada masalah, dalam hal romance pun lagi ada masalah, dan masalahnya nggak yang ringan-ringan, sampai extra strength itu atau extra power itu dikirimkan oleh universe. Nih, ambil nih Virgo buat lu jalanin hidup lo seminggu ke depan, kurang lebih seperti itu. Universe bilang, lu gak usah takut, gue jagain. Lu gak usah takut, gue akan lindungin. Nih, The Strange buat lo, begitu ya. Selama 1 minggu ke depan, hal-hal berat aku lihat yang akan dialami oleh Virgo, dan kemudian Virgo akan mendapatkan kekuatan dari universe untuk melewati hal-hal berat tersebut. Mudah-mudahan setelah minggu ini selesai ya, hal-hal berat itu bisa selesai ya, tapi kita tidak tahu karena kita hanya melihat sampai 1 minggu ke depan. Yang jelas berat guys, oke, ketika kartu The Strange datang. Earth sign 2 kali, Taurus dan Virgo dua-duanya major arcana. Mari kita lihat Capricorn. Halo Capi, ada orang yang kepo sama kamu Capi. Maukah kamu memberitahukan tentang hidupmu 1 minggu ke depan? Untuk kalian yang kepo sama Capi, ada The Five of Swords. Capricorn lagi keras-keras kepalanya nih, keras kepala ya. Lagi keras-kerasnya nih kepalanya. Oke, itu baru tepat. Lagi nggak mau dikalahkan dan nggak mau ngalah ya, even salah guys. Karena The Five of Swords ini identik dengan degil ya, bebal. Udah tahu salah tapi nggak mau ngaku salah. Udah tahu sifat kerasnya itu bikin masalah ke dia, tapi dia bodoh amat. Biar aja masalah datang jadi berlipat ganda masalahnya, no problem. Yang penting aku tetap mempertahankan prinsipku, dan aku rasa salah. Karena Five of Swords ini bukan kartu yang bagus guys. Lain halnya kalau tadi itu ada pertahanan gitu, kayak Nine of Wands muncul, artinya orang yang berusaha mati-matian mempertahankan demi membela sesuatu. That's right, itu betul. Atau Ace of Swords misalnya, itu memang tindakan yang tepat, degil tapi dengan tujuan yang tepat gitu. Yang aku lihat di sini Capricornnya udah degil, salah. Karena Five of Swords ya guys. Dan nggak ada gunanya kalau kamu ingin memenangkan argumen dengan Capricorn sama 1 minggu ke depan, nggak ada gunanya. Jadi kalau kamu memang lagi ada dealing-dealingan bisnis dengan seorang Capricorn sebagai pengambil keputusannya, mending kamu tunda lewat seminggu dulu. Tunda dulu deh lewat seminggu ya, atau kayak diulur waktunya sebentar lagi deh, lewat seminggu ini. Pokoknya di minggu-minggu pertama atau minggu kedua Februari udah oke aku rasa ya. Karena The Five of Swords ini guys, semakin kita paksakan, semakin kita berusaha untuk konfrontasi dianya, itu kita yang pusing guys. Five of Swords itu tidak terkalahkan. Oke, sudah selesai untuk Earth sign ya. Jangan banyak-banyak keponya. Kita lanjutkan guys untuk Fire sign. Ada Aries, Leo, dan Capricorn. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading untuk mereka yang sedang kepo dengan Aries. Halo Aries, ada orang yang kepo sama kamu Aries. Maukah kamu kasih sedikit petunjuk untuk memuaskan kekepoan mereka? Tapi jangan kasih puas di Aries ya, jangan dikasih puas, kasih penasaran. Biar kapok deh keponya, oke? Ini dia untuk kalian yang kepo sama Aries.
No, satu aja. Iya. Oke, ada kartu The Lovers guys. Jadi dalam hal romance nih ya, Aries-nya akan berselingkuh. Emang Aries kan rajanya selingkuh. Sorry Aries. Aries-nya akan berselingkuh gitu ya. Atau kalau ini dalam hal pekerjaan, Aries akan sulit untuk memahami. Bisa jadi memahami orang, bisa jadi memahami situasi, memahami keadaan, akan sulit sekali. Dia tuh akan tetap bertahan pada titiknya dan kemudian akan kesulitan untuk memahami titik orang lain. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang aku maksud ya. Jadi titik dia tuh belum tentu salah guys, dan titik orang lain pun belum tentu salah ya. Tapi memahami itu akan sulit sekali. Gapnya itu akan tinggi sekali atau jauh sekali perbedaan antara pola pikir dia dengan pola pikir seseorang. Begitulah kalau kartu The Lovers datang ya, ini tentang different, perbedaan, dan perbedaannya itu memang bukan yang kecil-kecil guys, oke? Tapi kalau seandainya si Aries ini mau let's say empathy ya, mau mencoba untuk memakai sepatu orang supaya bisa paham situasi orang, maka ini akan jauh lebih mudah bagi dia. Tapi dalam 1 minggu ke depan Aries tidak akan berpikir ke situ ya. Aries hanya akan melihat dari titik di mana dia berada saat ini, dan itu akan sulit sekali untuk bisa memahami situasi yang dia hadapi. Kebingungan aku rasa yang lebih identik ya, lebih kuat itu kebingungan buat Aries 1 minggu ke depan. Ini apa-apaan sih gitu dalam segala hal ya guys. Misalnya dalam hal romance, ini pacar gue kok begini sih, nggak ngerti gue sikapnya ini gimana gitu. Oke, kalau ini dalam hal karir misalnya, ini bos gue gimana sih, otaknya di mana sih, pikirannya gimana sih, kok bisa-bisanya sih dia begitu. Kalau ini dalam keluarga, aku nggak ngerti bokap nyokapku kenapa bisa berpikir seperti itu. Nah, model-model seperti itu ya untuk Aries di 1 minggu ke depan. Oke, kamu juga akan merasa kesulitan untuk bisa memahami Aries tentu saja. Karena The Lovers itu gap ya guys. Dia merasa begitu ke kamu, kamu pun akan merasakan seperti itu ke dia. So, kalau aku bilang 1 minggu ke depan dalam hal menyatukan pendapat, Aries bukanlah orang yang tepat untuk diajak bekerja sama ya. Tapi kalau individuality, aku rasa Aries ini akan jauh lebih potensial, oke guys, itu aja untuk Aries ya, jangan jauh-jauh, ada banyak ceritanya lagi tapi aku nggak mau bahas lagi. Kita akan lanjutkan untuk Leo. Halo Leo, ada orang yang kepo sama kamu Leo. Maukah kamu guys memberikan sedikit informasi tentangmu kepada mereka yang kepo padamu? Ini dia untuk kalian yang kepo sama Leo guys. Oke, Leo ada the Three of Wands. Ini tentang delay ya. Ada mungkin sesuatu yang harusnya terjadi tapi ditunda dulu. Tapi yang tunda itu Leo loh, bukan universe yang tunda ya, bukan semesta yang menunda, tapi Leo-nya yang menunda. Misalnya Leo ini pengen di 1 minggu ke depan harusnya sih aku liburan misalnya begitu ya, aku ke Bali gitu, tapi ditunda dulu deh gitu ya, mending uangnya di save dulu begitu, misalnya ditabung duitnya, penundaan ke depannya ya. Bisa jadi Leo ini juga mau menyatakan perasaan tapi 1 minggu ke depan ditunda ya. Jadi all about Leo for the next 7 days is delay, ditunda, oke, penundaan. Tentu saja macam-macam pertimbangannya Leo ini menunda ya. Bisa sebenarnya guys kita klarifikasi. Apa tak klarifikasi aja? Oh tidak. Janjinya kan tidak ada klarifikasi ya. Tapi yang jelas penundaan. Kalau kamu menunggu sesuatu dari Leo di 1 minggu ke depan, aku rasa itu tidak akan terjadi guys ya. Yang kamu tunggu tidak akan datang dari Leo, karena Leo-nya itu mau memastikan dulu. Ada yang mau dia tunggu sampai clear dulu baru dia membuat keputusan. Seminggu ini tunda dulu, oke? Kita akan teruskan untuk fire sign yang terakhir guys. Ada Sagittarian. Halo Segi. Ada orang yang kepo sama kamu Segi. Maukah kamu guys memberikan sedikit petunjuk tentang what's going on in your life buat para kepoers ini? Oke, Two of Wands. Sagittarius merindukan sesuatu atau seseorang guys ya. Bisa jadi dia mengenang memori-memori lama di 1 minggu ke depan. Ya ampun, waktu itu gua ada di misalnya kota ini misalnya. Lucu banget waktu di situ. Seru banget sama teman-teman waktu di situ gitu ya. Aduh, I miss that moment, oke. Aku kangen sekali sama momen-momen seperti itu. Nah, begitulah yang terjadi pada Sagittarius. Aku lihat 1 minggu ke depan, mereka ini lebih dramatis, bukan dramatis sih guys, apa ya? Melankolik, oke. Akan lebih melankolis ya dalam 1 minggu ke depan ya. Peristiwa-peristiwa lama terkenang kembali ya. Bisa jadi kesuksesan ya, bisa jadi hal yang menyedihkan, bisa jadi kesialan, rasa malu, tapi teringat kembali, terkenang kembali, dan itu membuat dia kangen ya guys. Itu kata kuncinya. Banyak orang yang memikirkan masa lalu tapi
and then outputnya apa gitu, ada jadi penyesalan, bisa jadi menajiskannya, inajis gue kalau itu terulang kembali, bisa jadi begitu. Tapi si Sagittarius ini akan, oh my god, I miss that moment so much. Oke. Sebenarnya kalau kita ambil kartu oracle ini ada nasihatnya. Aku ambil guys. Enggak usah ya. Enggak perlu oracle, enggak perlu klarifikasi, dan enggak ada video extended. Yang jelas I miss that moment. Itu kata kunci untuk Sagittarius ya, merindukan masa lalu. Oke. Selesai sudah untuk fire sign guys, kita lanjutkan untuk air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Halo saudara-saudaraku elemen udara. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk mereka yang ingin kepo dengan air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius, kita akan mulai dari Libra. Halo Libra, ada orang yang kepo sama kamu Libra. Maukah kamu beritahukan sedikit tentang keadaanmu di 1 minggu ke depan? Thank you. Untuk kalian yang kepo sama Libra, ini dia ya guys, Libra. Iya. Oke, The Hermit. Libra akan jadi pendiam, aku lihat 1 minggu ke depan. Libra ini mundur ya guys. Ketika The Hermit datang, it's all about solitude. Mundurnya itu untuk mencari kedamaian. Menurut dia terlalu hiruk pikuk. Di beberapa waktu sebelumnya dia rame banget sih sekeliling gua, ramenya rame-rame sampah lah ya. Jahat banget sih, ramenya rame-rame nggak enak lagi gitu ya. Mending gue mundur deh gitu ya. Bisa jadi ada kayak kesibukan yang tidak terhindarkan di beberapa minggu sebelumnya, tapi minggu ini Libranya memilih untuk mundur diam ya. Mungkin mereka pergi nyepi entah kemana, ke pantai guys, liburan, staycation, vacation, apapun itu, dan mencoba untuk kayak menenangkan hati, menenangkan diri gitu, sambil mencari inspirasi tentunya ya. Hermit ini akan keluar dari lubang persembunyiannya membawa kebijaksanaan ya. That's the Hermit things guys. Makanya Hermit ini akan selalu datang membawa lampu. Mana lampumu Hermit? Oh malah datangnya bawa ular. Berarti dia pulang-pulang bawa ular guys, soalnya dia sembunyi di gua. Enggak. Hermit itu sebenarnya dia akan keluar membawa cahaya, dan cahaya itu akan dibuat maju ke depan. Emang ada maju ke belakang guys? Enggak. Dibuat maju gitu ya. Kenapa dibuat maju? Supaya suluhnya tadi, lampunya tadi itu menerangi dia dan menerangi orang-orang yang ada di dekat dia. Ya, that's the sign of wisdom. Jadi terang nggak sendirian, terang bersama-sama. Jadi kalau ada orang guys yang menurut kalian atau menurut dia itu membawa terang tapi dia simpan sendiri, that's not the hermit. Hermit itu terangnya dibagi ke banyak orang ya. Jadi semua orang kebagian cahaya. Oke. Yang pasti pendiam ya, itu kata kunci untuk Hermit ini. Pendiam, nggak kelihatan guys. Oke. Awalnya mungkin di grup WA tuh rame mulu ya si Libranya ini, bla bla yang nggak penting-penting di share gitu guys, sampai kalian blokir dia atau kalian exit grup ya. Tapi nanti 1 minggu ke depan kalian akan merasakan kalau dia pendiam ya. Pendiamnya itu tunggu aja, karena setelah masa Hermitnya ini selesai, aku rasa 1 minggu masih Hermit lebih bisa jadi ya. Momen-momen Hermitnya ini selesai, dia keluar, dia akan membawa cahaya guys. Oke, kita akan teruskan untuk Gemini. Halo Gemini, ada orang yang kepo sama kamu Gemini. Mudah-mudahan yang ini bisa 1 menit ya guys. Gemini 2 kali katanya. Maukah kamu membagikan sedikit tentang hidupmu pada mereka yang kepo sama kamu Gemini. Oke, ini dia untuk kalian yang kepo sama Gemini ya guys. Oke, Five of Pentacles bokek. Awal bulan udah bokek ini si Gemini ya. Five of Pentacles itu masalah keuangan yang akut ya guys, tiba-tiba tidak terduga, dan kebingungan dan bikin bingung gitu ya. Five of Pentacles bisa jadi juga pikiran negatif ya, tapi aku ngerasa ini lebih karena masalah keuangan. Gemini-nya ini mungkin akan datang untuk minta pinjaman ke kamu misalnya ya, kalau kamu lagi kepoin dia saat ini. Tapi kalau no communication guys, jangan harap Gemini minjam uang sama kamu. Apalagi kalau dia udah meninggalkan kamu, jangan harap dia akan datang menghubungimu kembali untuk minjem uang, enggak ya. Tapi ada masalah keuangan yang terasa signifikan sekali di sini untuk Gemini dengan munculnya ada Five of Pentacles ini guys. Tapi dia akan bisa jalani, maksudnya ini waktu akan berlalu ya, karena akut guys. Akut itu kayak parah tapi sebentar. Beda dengan kronis nggak terlalu parah banget tapi jangka panjang ya. Nah kalau kronis itu biasanya
Setiap tanggal 25 gajian dan kemudian tanggal 26 udah kosong rekening bank. Itulah yang kronis tiap bulan begitu mulu. Oke. Nah, kalau yang akut ini yang Five of Pentacles bisa jadi dia simpan uang gitu, tapi tiba-tiba ada pengeluaran mendadak yang nggak terduga begitu. Misalnya ada biaya rumah sakit lah guys, atau ganti rugi lah. Mohon maaf, misalnya ada kecelakaan mobil atau motor harus ganti rugi, atau harus you know what I mean, oke? Itu hanya kejadian sesekali saja tapi langsung bikin bonyok keadaan keuangan kayak begitu, oke? Jangan pinjam uang ke Gemini 1 minggu ke depan ya. Dia lagi nggak punya uang. Oke, kita akan teruskan untuk air sign yang terakhir guys. Ada Aquarius. Halo Aquarius. Ada orang yang kepo sama kamu Aquarius? Oke. Ini dia untuk kalian yang kepo sama Aquarius guys. Ada the Queen of Pentacles. Lagi sibuk kerja aku lihat di sini ya. Kalau ini dalam tentang karir, kalau kamu mau kepoin si Aquariusnya mengenai karirnya, dia lagi sibuk banget. This is the Queen of Management guys. Jadi lagi bikin planning aku lihat di sini. Apa yang akan dilakukan dikerjakan di Februari misalnya begitu guys, atau akan ada special project yang dimulai dari Februari gitu, lagi sibuk-sibuknya ya. Ini aku lihat kayak laptop, padahal sebenarnya bukan laptop guys ya. Ini lebih ke arah seperti buku begitu, dan di buku itu dia lagi kayak baca-baca gitu ya. Bisa jadi ada riset ya, atau penelitian yang dia lakukan. Lagi sibuk banget ini aku lihat fokus, oke? Kalau ini dalam hal romance, kamu mau kepoin si Aquariusnya dalam hal romance, karena aku bilang ini guys, disuruh bilangin gitu ya. Dia sedang memikirkan seseorang. Sulit sekali lepas dari seseorang. Sulit sekali untuk let go seseorang. Even dia terlihat ketawa ke TV gitu ya guys. Kalau dia Queen of Pentacles, bisa laki-laki bisa perempuan. Yang perempuannya itu kelihatan happy banget gitu, upload foto setiap hari di Insta Story misalnya, tapi sebenarnya dia lagi galau banget guys. Begitu juga kalau laki-laki ya. Yang laki-laki kelihatan ketawa ke TV, nongkrong sana nongkrong sini, atau foto-fotonya keren lagi di mana-mana begitu ya. Kelihatan lagi beramai-ramai begitu. Tapi sebenarnya dia lagi sulit untuk melepaskan seseorang. Mungkin kamu ya. Iyalah kamu lah itu, memang mau siapa sih? Oke, air sign sudah berakhir. Kita akan lanjut ke water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Halo saudara-saudaraku water sign yang intuitif. I call upon the Almighty God. Belum apa-apa udah jatuh si Cancerian. Padahal belum di reading Cancernya, langsung jatuh Chariot. Oke. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for water sign. Untuk mereka yang lagi kepo sama water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, merapat guys. Kita akan mulai dari Cancer ya. Halo Cancer, ada orang yang pengen tahu tentang keadaanmu 1 minggu ke depan. Maukah kamu kasih sedikit petunjuk? Aku tidak mau. Patrick, aku tidak mau. Ini yang kepo sama Cancer ya guys. High Priestess. High Priestess ini sebenarnya orangnya cerdas, kayak nenek sihir lah, ke nenek sihir. Maka jangan bangga-bangga bilang kalau kamu aku adalah High Priestess itu. Nenek sihir ini guys. Oke. Jadi High Priestess ini sebenarnya tipe atau energi feminim, major arcana nomor 2 ini ya guys, yang serba tahu. Bukan merasa serba tahu, tapi memang serba tahu ya. Jadi Cancer ini tahu guys. Kalau kamu menyembunyikan sesuatu dari Cancer, dia tahu. Dia tahu baby. Jangan kamu pikir Cancer tidak tahu. Cancernya tahu ya. Iya, itu yang lagi kamu pikirkan saat ini. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Oke. As the High Priestess, dia memilih untuk diam. Hati-hati guys, kalau water sign udah diam berbahaya, oke? Karena aslinya mereka itu memang pendiam. Oke. Tuh kan kualat gue, Cancernya marah. Kamu jangan kasih tahu dong Ray, kalau aku udah tahu apa yang dia kerjakan atau apa yang dia lakukan atau kecurangan apa yang dia lakukan di belakangku, aku udah tahu. Cancerian akan diam. Dia mengetahui tentang sesuatu tapi dia akan lebih memilih diam. That's the High Priestess guys, oke? Dan intuisinya lagi on the max, on the top. Ya. Dan tipe-tipe orang yang lagi on the top intuisinya itu nggak akan sembarangan bertindak ya. Karena di pikirannya bisa mungkin sekali ribuan muncul ide atau pemikiran tertentu ya, isu tertentu bisa sekali muncul ribuan. Karena otaknya cerdas banget, lagi cerdas-cerdasnya nih Cancer yang aku lihat ya. Cancer diam tapi dia tahu segalanya
Aku disuruh bilang itu aja sama kamu. Yang kepo sama Cancer. Cancer itu diam, tapi dia bukannya nggak tahu apa yang kamu lakukan. Oke? Kita teruskan untuk Scorpio. Saudara jauhku Scorpio. Apa kabar baby? Tuh kan, baru dibilang begitu. Halo Scorpio. Scorpio, ada yang pengen tahu keadaan kamu 1 minggu ke depan, boleh kasih tahu? Iya, kasih tahu yang sedikit-sedikit saja. Oke, tuh kan. Oke. Ini spesial nih Scorpio nih. Untuk kalian yang lagi kepo sama Scorpio, ini dia guys. Oke. The Queen of Wands. I don't care. I don't care. Look at me now. Na 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 na. I don't know how, but I suddenly lose control. Scorpio ini tahu potensi yang ada di dalam dirinya, ya. Dalam hal apa saja, guys. Jadi kalau kamu lagi kepoin Scorpio mengenai karirnya misalnya, dia tuh tahu nilainya berapa. Let's say hari ini kamu pecat saya, hey manajemen, misalnya dia bilang begitu ya. Atau kamu putuskan hubungan kerja dengan saya, gitu saya keluar 5 menit, perusahaan lain ngantri manggil gua. Dan itu betul ya guys, because she's queen. This is a queen, oke. Jadi ini bukan orang yang sok pinter atau bukan orang yang sok worth it. Ini the real queen and worth it, oke. Dia mengetahui potensi yang ada pada dirinya, dan kemudian dia tidak akan mau merendahkan dirinya selama 1 minggu ke depan, karena dia tahu derajatnya tinggi, karena dia tahu harga dirinya tinggi, karena dia tahu dia layak untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi dia tidak akan mengejar ataupun berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang menurutnya kacang receh. Oke. Kita akan teruskan untuk Pisces. Halo Pisces. Ada orang yang kepo sama kamu Pisces. Maukah kamu berikan sedikit petunjuk agar mereka tidak kepo lagi guys, atau at least mereka bisa jadi overthinking gitu. Oke, sudah cukup katanya guys. Ini dia untuk kalian yang kepo sama Pisces. Halo. Kok nggak ambil ya Pisces ya? Nggak ngambil. Bisa jadi, bisa silakan Pisces yang lain. Kamu kan tahu peraturannya, 1 kartu saja. Oke, Pisces dapat kartu The Tower. Egonya runtuh. Egonya runtuh, kesombongannya runtuh, itu yang aku rasakan ya guys. I don't know. Oke. The Tower ini bisa macam-macam sih sebenarnya. Yang pasti dia tuh kena sambar petir begitu ya. Ada yang diruntuhkan. Bisa jadi ego, bisa jadi kesombongan, bisa jadi prinsip tertentu yang pastinya itu tidak sejalan dengan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Kita manusia itu sering sekali guys menjalani sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan hidup kita. Kadang-kadang itu dikasih waktu tertentu oleh universe melalui judgment, ya, peringatan. Ngapain kamu ke situ? Kamu tidak seharusnya di situ, tapi terus maju dengan ego, ya, modal ego maju terus begitu di jalur yang salah. Lalu The Tower datang terakhir untuk finalisasinya supaya kamu segera kembali ke jalur yang sebenarnya. Ya, bisa jadi kan mundur cukup jauh, bisa jadi akan berada di jalur yang baru, tapi maksudnya levelnya tetap bisa jadi begitu, tapi yang jelas intinya mengembalikan ke jalan yang baik ya. Berarti beberapa waktu yang lalu Pisces ini masuk atau keluar jalur guys ya, masuk jalan yang salah atau keluar dari jalan yang benar istilahnya begitu, dan kemudian di 1 minggu ke depan akan dikembalikan ke jalur di mana dia seharusnya berada, tentunya dengan kejadian-kejadian yang mengejutkan ya. Ada air mata aku rasa guys, karena aku baru dengar orang menangis. Oke, sebentar aku minum. Akan ada air mata gitu. Tower ini akan dibarengi atau diiringi dengan air mata. Tapi kalian percaya aja deh ya, yang kepo sama Pisces, kalian mungkin merasa kasihan, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Pisces itu mau dibalikin ke jalurnya guys, dan memang itu butuh air mata mungkin khusus untuk dia ya. Karena macam-macam, ada orang yang kena The Tower itu jadi sakit gitu ya. Ada orang yang kena The Tower itu jadi kehilangan anggota tubuh, cacat permanen, macam-macam mas The Tower ini ya. Tapi yang pasti ini udah level terakhir sih biasanya kalau orang kena The Tower, karena udah berkali-kali diperingatkan tapi tidak berubah-berubah juga, dan kemudian ketika ketika The Tower ini datang itu dipaksa untuk kembali ke jalur yang tepat. Oke.
Oke guys, berakhirnya Pisces mengakhiri pula, maka berakhir pula kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, minggu ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Seperti yang aku selalu bilang, kepo tidak baik berlama-lama karena itu akan membuat kamu overthinking. Oke. Jadi sudah, begitu readingan ini berakhir gak usah dipikirin lagi. Oke. Thank you very much guys. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Sukses selalu. Dadah guys.